Shalom, selamat pagi semua saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita pagi hari ini, kami dari PBS Ministry, kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh ada sampai pada pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama di PBS Ministry untuk sama-sama memuji Tuhan, mempelajari firman Tuhan dan mendiskusikannya. Biar kami boleh belajar lagi tentang kebenaran firman Tuhan yang oleh pertolongan Roh Kudus kami dimampukan melakukannya. Bapa, sebelumnya bila kau dapati sikap kata hati, pikiran, perbuatan, bahkan gerak perasaan kami yang gak berkenan, yang menyakiti hatimu, mendukakan kau ya Roh Kudus, ampuni, kuduskan, tahirkan, layakkan setiap kami agar doa-doa yang kami naikkan, pujian penyembahan, dan firman Tuhan yang kami dengar dan renungkan, kami bisa melakukannya oleh pertolongan Roh Kudus. Tutup bungkus setiap kami dengan kuat kuasa darah Yesus, segala fasilitas yang kami gunakan, wifi, internet, device apapun Tuhan, biar semua boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya ibadah ini. Layakkan setiap kami, kuduskan setiap kami, urapi hamba-hambamu yang pagi hari ini melayani Tuhan, baik hambamu ini yang melayani doa syafaat, baik hambamu Pastor Ira, Ibu Ira Leni Lopulalan Mapa, Evangelis Ira Leni Lopulalan Mapa yang pagi hari ini akan membawa kami masuk dalam pujian penyembahan, pengurapan hikmat rahmat anugerah Tuhan untuk memimpin hambamu ini. Dan Engkau Tuhan Yesus memberkati secara khusus Pastor Kemal, Mama Musung yang pagi hari ini Engkau percayakan melayani firman Tuhan. Biar apapun yang hambamu sampaikan ini semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Setiap yang mendengarkannya diberikan oleh pertolongan Roh Kudus hati yang mau tunduk, hati yang subur, telinga seorang murid, dan menjadi pelaku firman. Urapi hambamu ini dengan kuat kuasa darah Yesus pun. Pewahyuan, hikmat, rahmat dari surga yang maha tinggi melimpah bagi hambamu Pastor Kemal. Terima kasih Tuhan Yesus, diberkati setiap pelayanan ini dan setiap orang yang mendengar dan melakukannya. Kami hanya berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang hidup, kami memulai ibadah ini. Haleluya, amin. Baik, kita akan menaikkan sebuah pujian bersama-sama. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku,
di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus, pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Rohmu yang hidup penuhiku, datangi hatiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu. Buka hati, ku jamahanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembahmu. Buka hati, ku jamahanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembahmu, di altar-Mu Amin, amin. Puji Tuhan. Baik, kita akan masuk pada sharing firman Tuhan dalam session Bible Study pada pagi hari ini yang akan dibawakan oleh Pastor Kemal Mengusik. Kami persilahkan. Terima kasih. Kita akan mempersiapkan diri sebelum kita membaca firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami akan berdiskusi dari apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami baca, apa yang telah kami pelajari Tuhan. Biarlah melalui hikmat dari Engkau, bukan karena kepintaran kami Tuhan, tetapi hikmat yang Engkau berikan kepada kami, sehingga Engkau menuntun kami untuk kami boleh menyampaikan bagian-bagian mengenai firman Tuhan yang telah kami pelajari, yang Roh Kudus telah menuntun kami sehingga kami boleh mengatakan segala sesuatu mengenai kebesaran nama-Mu Tuhan. Kami hanya mau memuliakan nama-Mu Tuhan, khususnya dalam kalender gereja di mana kami sudah melewati kenaikan Kristus yang beberapa hari yang lalu Tuhan Yesus. Biarlah hari ini kami tetap akan merenungkan bagaimana Yesus udah naik ke surga dan Dia menjadi pemenang dalam setiap dalam pertandingan yang sudah Dia alami. Dan kami juga akan menjadi pemenang ketika kami bersama-sama dengan Yesus, kami di dalam Yesus. Sehingga siapapun yang akan melawan kami, Engkau akan membantu kami dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bu Ira. Hari ini kita akan diskusi mengenai satu firman Tuhan. Mungkin ya kemarin sudah masuk ke gereja semua ya. Semua sudah masuk gereja. Jadi kita kemarin
kita merenungkan bagaimana kenaikan yang hari hari apa ya? Hari tanggal 29, tanggal 29 ya. 29 Mei, bagaimana kita merayakan kenaikan Kristus, dan khotbah di dalam hari Minggu kemarin juga menerangkan bagaimana Yesus naik, esensi bagaimana kenaikan Yesus. Ya, kalau kita lihat ada satu gambar di sini, mungkin saya bisa apa namanya, kasih lihat, share. Kelihatan ya? Kelihatan Pastor. Kelihatan ya? Yang satu yang sebelah sini adalah lukisan, ini lukisan bagaimana transfigurasi Yesus. Maksudnya bagaimana Yesus, tunggu, saya kasih besar aja. Kelihatan ya? Bagaimana Yesus ketika dia berdoa, ini transfigurasi, bagaimana ketika ini doa di bukit, bagaimana ada Musa dan Elia, bagaimana digambarkan oleh Rafael, namanya transfigurasi Rafael ya. Ditulis tahun 1520, digambar ini seorang anak muda, dia meninggalnya cukup muda, 37 tahun, tetapi dia dia gambar sesuatu yang luar biasa. Bagaimana ekspresi dari masing-masing murid ini, ada 3 orang murid di sini. Mereka kaget, mereka tertegun, mereka mereka apa ya? Ada ada kedamaian muka. Ini dilihat di ekspresi nggak terlalu kelihatan ya. Dan yang di sebelahnya adalah lukisan dari si John Singleton. John Singleton ini lukisan yang diekspresikan dengan luar biasa juga. Bagaimana penulis ini terinspirasi untuk menerapkan studinya pada kenaikan Yesus. Memang dalam kenaikan ini memang ada studi bagaimana dia dia nah ini gambar besar, ini kenaikan ya, Ascension Day, bagaimana Yesus naik, bagaimana ekspresinya ya. Kalau kita bandingkan dengan Rafael itu hampir sama tadi cerita yang sebelumnya ya. Ini hampir sama ekspresinya, bagaimana ada kedamaian, padahal ini waktu itu dalam dalam posisi dia masih masuk dalam land, bagaimana dia mempersiapkan apa kematiannya, dan ketika di sini nih kebangkitan, dia sudah bangkit ya, dia sudah bangkit dan dia sudah naik ke surga. Ekspresinya juga digambarkan di situ, diekspresikan dengan luar biasa ya. Ada kedamaian di sini, ada penegasan, ada pencerahan. Kristus adalah yang terutama, fokusnya adalah di situ. Mereka mereka bangga, dan kita lihat ya di situ ada di situ terutama digambarkan Kristus begitu tenang di situ, begitu tenang ya, begitu damai, begitu kudus ya. Mereka melihat ke atas dengan segala keanggunan, keanggunannya, keindahan yang luar biasa, sehingga mereka nggak bisa ngomong apa-apa karena begitu luar biasa. Begitu karena dia terangkat ke surga. Mereka begitu kagum ya, terpesona, mereka sampai terdiam, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan kita lihat di bawah situ, itu ada 2 malaikat. Ada malaikat Tuhan katakan, "Hai orang-orang Galilea, mengapa engkau menatap ke langit?" Ini adalah lukisan, dari apa? Kisah Para Rasul 1 ya, pasal 1 ya. Bagian yang pertama, Kisah Para Rasul. Amin, saudara. Ini bagaimana kita merenungkan bagaimana mereka mereka bangga. Demikian juga kita. Kita bangga atas kenaikan Yesus. Ini adalah satu peristiwa momen bagaimana eh, dideklarasikan bahwa dia itu menang gitu. Dia itu menang, bukan hanya kebangkitan, tetapi
kenaikan Tuhan Yesus itu sesuatu sesuatu yang besar ya. Itu sama dengan apa inaugurasi, sama dengan kita merayakan merayakan kita lulus. Dia lulus dari kita kan sudah merasakan ya bagaimana kita lulus dari ujian, bagaimana kita melewati hari-hari yang sulit, bagaimana masuk di dalam 40 hari. Kalau kita lihat dari ayat Kisah Para Rasul 1, 40 hari dia menyatakan kebangkitan dia, kemudian dia naik ke surga ya. Baru kita akan lihat dari firman Tuhan hari ini, Kisah Para Rasul 1 ayat 6, ini bahan kita ya hari ini. Bagaimana kita mengerti firman Tuhan hari ini. Karena gambaran dari yang tadi itu menceritakan kisah ini, kisah para rasul sat- eh, 1 ayat 6 sampai 11. Di situ dikatakan, boleh ada yang tolong baca? Oke, Kalau Pastor. enggak saya yang baca oh, boleh boleh. Sat, Kisah Para 6. Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dari awan dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat ke-11, dan berkatalah kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Ya, terima kasih Bu Fani ya. Kita kita hari ini membahas kisah para rasul 1 ayat 6 sampai 11 ya. Jadi bagaimana Yesus terangkat, bagaimana kita sudah dengar ya di gereja dimanapun kita di gereja di mana kita eh, beribadah, kita udah dengar ada esensi-esensi yang kita terima gitu. Mungkin nanti kita akan saksikan masing-masing bagaimana bagaimana kita bukan hanya mendengar, tetapi kita menjadi apa ya? Menjadi kita melakukan firman Tuhan. Bagaimana kita merasakan seperti murid-muridnya mereka tertegun melihat kenaikan Yesus ya. Kenaikan Yesus itu bukan sesuatu yang ecek-ecek gitu. Enggak gitu. Itu adalah final bahwa ada kemenangan. Kita diwisuda, ada inaugurasi, ada perayaan besar ketika Yesus naik ke surga ya. Artinya apa? Nanti kita akan sama-sama naik ke surga. Kalau kita lihat di dalam ayat 6 ya, di dalam gini, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Ini bicara mengenai murid-muridnya ya. Murid-muridnya yang sudah bertahun-tahun, 3,5 tahun, mereka juga nggak tahu gitu. Kita tahu ya kemarin bagaimana kita kita membahas bagaimana Yesus mati, kematiannya Yesus mereka masih berduka ya. Mereka berduka sehingga mereka itu benar-benar kecewa, ada kecewa ya, ada rasa apa ya? Ada rasa bahwa orang yang bersama-sama dengan mereka dalam beberapa tahun mereka adalah murid-muridnya yang mengikrarkan bahwa eh, yang yang dinyatakan bahwa dia itu Tuhan, dia itu berkuasa, dia bisa membangkitkan orang, tetapi dia ini mati ya.
dan mereka tidak berharap bahwa dia bangkit. Tapi akhirnya dia bangkit, kita tahu ceritanya ya. Dan dia menyatakan diri bahwa dia ini Yesus selama 40 hari. Dan sampai pada saat kenaikan Yesus, ini sampai pada kenaikan ini, ya, sampai pada saat ini, dia menyatakan bahwa mereka bertanya lagi, mereka, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan? Mereka anggap bahwa apa ya? Mereka anggap bahwa kerajaan Allah itu sama seperti waktu zaman-zamannya Raja Daud berkuasa, Raja Salomo dia berkuasa, jadi ada kekuasaan yang turun gitu, dan Yesus akan jadi raja di situ. Dan selama pelayanan ini pertanyaan, maukah mereka nggak ngerti ya? Maukah memulihkan di sini katakan Maukan eh, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ada tanda tanya besar karena apa? Mereka nggak ngerti ya. Mereka nggak ngerti selama 31 tahun ya. Ini apa diaplikasikan buat ke kita? Kita mungkin banyak orang-orang di sekitar kita. Kita udah sampaikan berkali-kali, kita sampaikan bertahun-tahun, bahkan sudah sampai saat ini mereka nggak ngerti gitu, nggak ngerti karena eh, mereka anggap kerajaan Allah itu ada kemakmuran lah, ada dia Yesus sebagai raja. Mereka nggak ngerti, mereka nggak ngerti mengenai kekristenan, mereka nggak mengerti mengenai Injil ya. Jadi di sini dikatakan mereka yang sama-sama dengan Yesus pun mengalami hal demikian. Makanya jawab Yesus di situ, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Kita nggak perlu tahu itu. Ya. Kapan kedatangan Yesus yang kedua kali? Banyak orang sudah memprediksi yang macam-macam ya. Mereka ada yang sampai menjual barang, menjual segala macam. Hamba-hamba Tuhan memprediksi bagaimana mereka menunggu kedatangan Yesus ketika waktunya sudah tepat, mereka sudah menjual semuanya. Mereka tunggu di satu tempat, ternyata yang datang bukannya Yesus, tetapi polisi gitu. Tetapi polisi dan mereka ini adalah satu penipuan dan segala macam gitu. Jadi di sini kita nggak usah bahas yang terlalu apa ya? Artinya kedatangan Yesus kapan, apa mengenai banyak sekarang kan kita bilang bagaimana kita bertanya-tanya neraka itu di mana, surga itu apa gitu. Memang kita akan belajar di sini nanti, tetapi bukan itu penting topiknya ya. Pentingnya bukan itu. Pentingnya di sini ketika Yesus naik ke surga, yaitu kita sebagai muridnya kita memberitakan Injil. Itu hal-hal yang penting. Yang tidak penting yang kita bahaslah begini-begini, itu hanya membuang-buang waktu aja. Kita boleh tahu nanti kita akan tahu, tetapi jangan terfokus di sini. Sebagaimana kenaikan Yesus, mereka berfokus kepada Yesus. Mereka fokusnya kepada Yesus karena mereka sampai tercengang nggak bisa ngomong apa-apa. Kita akan fokus ke sini aja ya, ke bagaimana Yesus itu naik dan bagaimana pesan yang dia sampaikan amanat agung, yaitu bagaimana kita menjadikan semua bangsa murid, kita menginjili orang-orang. Dan di situ ayat 8 di situ, tapi kamu akan menerima kuasa ya kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung dunia ya. Saat ini dalam kondisi yang sampai di ayat 8 ini, Roh Kudus belum turun ya. Konteks ini nih Roh Kudus belum turun. Mereka akan menantikan sama sekarang, seperti kita sekarang ya. Kita akan menunggu Pentakosta, yaitu pencurahan Roh Kudus dalam waktu beberapa hari lagi ya. Pentakosta. Di situ kamu akan menerima kuasa ketika kita akan menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita, dan kamu akan menjadi saksiku. Mereka akan berapi-api. Ya, pada saat ini konteks ini di sana, maka bertanyalah mereka kalau kita lihat acara, kenapa? Karena apa? Roh Kudus belum turun, ya.
Engkau tidak perlu mengetahui, nggak perlu tahu yang segala sesuatu. Yang ini yang penting di sini kan bagi kita ya, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ya, saya ingat mami mami selalu bercerita bagaimana Yudea, bagaimana Yerusalemnya kita, Yudea sekeliling kita, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Ya. Itu yang kita kita harus fokuskan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Dan saat itu baru terjadi yang seperti yang gambar, mereka terkesima. Ya. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik tiba-tiba berdirilah dua orang malaikat berpakaian putih dekat mereka. Tiba-tiba ada dua orang berpakaian putih, dua orang malaikat, ya, seperti yang saya bilang tadi ya. Dan berkatalah, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ya, dia akan datang untuk yang kedua kali. Ya. Dia akan datang untuk yang kedua kali. Kita mempersiapkan diri kita. Makanya di sini dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku. Kita harus bersaksi, ya. Bagian kita harus bersaksi, ya, menjadikan semua bangsa murid, ya. Karena apa? Ini sudah inaugurasi. Yesus sudah selesaikan tugasnya. Tugasnya dia sudah diwisuda, ya. Kita juga ini ketika Yesus naik, kita juga sudah mengalami wisuda. Kita sudah gitu. Sama seperti dia. Dan nanti Roh Kudus akan turun kepada kita, ya. Ketika kita menerima Yesus, ya. Karena ini konteksnya belum, ya. Kalau kita konteks sekarang ketika kita menerima, kita ada Roh Kudus, kita bisa bersaksi mengenai kebesaran Tuhan Yesus. Ya, kita bisa merenungkan bagaimana Kristus yang dari tempat yang maha tinggi, dia turun ke bumi ini, dia turun ya. Dia menjadi manusia melalui di dia inkarnasi melalui Bunda Maria. Kemudian dia mengalami kita tahu dari Epifani bagaimana dia mengalami banyak hal ya. Dia melakukan tugas-tugasnya ketika di dunia ini ya. Dari surga dia turun ke dunia ini dan akhirnya dia disiksa, dia mati, dia turun ke bumi ini, dia dikuburkan di bumi ini. Kemudian dia bangkit. Jadi dari atas masuk ke bumi, dia bangkit lagi. Dia bangkit, dia dia menyatakan siapa dia, ya. Kalau kita lihat dari prosesi Tuhan Yesus dan ketika dia menyatakan siapa dia, bahwa dia itu Tuhan, ya, kemudian dia naik kembali ke surga lagi. Dia naik itu adalah artinya apa? Itu satu proses bagaimana dia telah menyelesaikan pertandingan iman yang seperti yang kita 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 lakukan ya. Amin saudara, itu yang Tuhan Tuhan berikan kepada kita. Jadi bagian kita adalah bagaimana kita menyaksikan Yesus ya, menyaksikan kebesaran Yesus. Kita buka satu ayat lagi bagaimana di dalam Ibrani 4 saya baca di sini. Ibrani 4 ayat 14. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Ya, kita tahu Yesus adalah sang imam itu ya. Kita tahu ya. Imam besar kita adalah Yesus. Di situ dikatakan Ibrani 4 ayat 4 14 sampai 16. Jadi karena ini TB 2 ya. Yesus sebagai imam besar, dia adalah imam besar kita. Ya. Kita tahu dia itu yang karena dia dia yang membawa semua dosa-dosa kita ditanggung oleh Yesus dan karena itu dia adalah imam besar kita. Jadi karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, kita semua karena apa? Kematian dia, kenaikan Yesus itu ke surga, menjadikan
Dia itu imam besar yang telah melintasi semua langit. Dia yang melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Kita harus berpegang teguh karena dia mati. Dia sudah melintasi, di sini dikatakan melintasi semua langit. Ya. Baiklah kita berpegang teguh kepada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya, imam besar yang kita punya, bukan imam besar yang tidak tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Bukan imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan karena dia merasakan semua. Bahkan apa yang dia laku, apa yang dia rasakan lebih daripada apa yang kita rasakan. Besar yang kita punya bukan imam besar yang tidak turut dalam merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama seperti kita, ia telah dicobai dalam segala hal. Ya, ia telah dicobai dalam segala hal. Kita juga mengalami pencobaan dulu. Hanya saja ia tidak berbuat dosa. Ya, hanya saja ia tidak berbuat dosa. Mungkin kita berbuat dosa. Ya, kita kecewa. Tetapi kita tahu dia adalah imam besar. Sebab itu marilah kita, oleh karena itu dia bilang, sebab marilah kita dengan penuh keberanian. Kita harus dengan penuh keberanian menghampiri tahta anugerah, anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita, supaya kita menerima rahmat dan menemukan anugerah untuk dapat pertolongan, untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Kita menerima anugerah untuk menemukan anugerah yang untuk dapat mendapat pertolongan pada waktunya, ya, pada waktunya. Jadi kita harus apa? Kita harus berpegang teguh dengan penuh keberanian menghampiri tahta anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Amin, saudara. Jadi Yesus sekarang sudah di surga. Dia sudah di dia sudah naik ke surga. Apa yang dia lakukan? Dia naik ke surga. Ya, apa sih yang dia lakukan sekarang? Kalau kita lihat, kita buka lagi di Roma 8 ayat 34-35. Roma 8 ayat ya. Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit juga duduk di sebelah kanan Allah. Dia sudah naik, ya, yang malah menjadi pembela bagi kita. Dia pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Dia membela. Siapa yang bisa ketika Yesus ada dalam kita, dia siapapun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Penindasankah, kesesakan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Tidak ada yang bisa memisahkan eh, kasih Kristus pada kita. Karena apa? Yesus bersyafaat buat kita. Ya. Bersyafaat. Kadang-kadang kita meremehkan syafaat. Ya. Kita meremehkan, oh ya syafaat ini bikin orang ngantuk lah, begini-begini. Yesus, ya, apa yang dia lakukan sekarang, dia mendoakan kita, dia mendukung kita, telah mati, bahkan dia menjadi pembela kita. Bagaimana dia membela Bu Fani, dia membela Ira, dia membela saya, dia membela semua, dia mendoakan, dia bersyafaat. Itu adalah hal yang penting, bukan ecek-ecek syafaat itu. Malah kita bisa karena itu yang Tuhan Yesus lakukan, dia bersyafaat, ya. Makanya kita kalau ada kesempatan bersyafaat, doa syafaat, kita jangan remehkan karena Tuhan itu melakukan syafaat juga, ya. Karena selama di dunia ini dia melakukan pelayanan, dia berkhotbah, dia mengajar segala macam. Ketika di surga, dia bersyafaat buat kita, buat saudara dan buat saya. Amin, saudara. Jadi firman Tuhan hari ini cukup sekian. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas hari ini kami boleh belajar bagaimana Engkau adalah eh, patokan kami Tuhan. Kami akan fokus kepada Engkau Tuhan karena Engkau adalah imam besar kami.
Engkau yang telah merasakan segala sesuatu yang kami rasakan saat ini, Tuhan. Dan Engkau akan menjadi pembela kami, Tuhan. Engkau naik ke surga untuk bersyafaat untuk kami semua, Tuhan. Kami serahkan ibadah kami, Tuhan. Kami serahkan eh, PBS ministry ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Masih banyak kekurangan kelemahan kami, Tuhan. Tapi satu yang kami harapkan, Tuhan, kami hanya mau memuji dan membesarkan nama-Mu, Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu, Tuhan. Kami mau lebih dekat pada Engkau, Tuhan. Kami mau mencari wajah-Mu, Tuhan. Kami mau merendahkan diri, Tuhan. Bukan karena hebat kami, Tuhan. Karena Engkau, Tuhan. Karena Engkau yang mengajarkan kami, Tuhan. Kenaikan Engkau ke surga ini membuat banyak murid tercengang, Tuhan. Kami juga akan tercengang, Tuhan, ketika kami tidak bisa berkata apapun, Tuhan. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau, Tuhan. Hari ini, Tuhan, perlengkapi kami lebih lagi, Tuhan Yesus. Kami akan bersaksi, kami akan eh, sharing bagaimana kenaikan Yesus menjadi bagian dalam kehidupan kami dari khotbah-khotbah yang telah kami dengar, apa yang telah kami pelajari setelah acara ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ucap syukur. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih, Pastor Kemal. Baik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita siapkan hati kita. Kita teduhkan segala sesuatu. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat firman yang disampaikan pada pagi hari ini, Tuhan. Sebelum kami masuk lebih dalam doa syafaat kami ini, Tuhan, sekali lagi Tuhan, kami mohon oleh pertolongan Roh Kudus agar kami lebih sungguh lagi mempelajari kebenaran firman Tuhan, yang pertolongan Roh Kudus yang memampukan kami mengerti, merenungkannya, dan melakukannya. Terima kasih Bapa di surga buat pagi hari yang luar biasa ini, di mana kami telah menaikkan pujian penyembahan kami yang dilayani oleh Ibu Evangelis Ira Alenilo Pulalan Mapa. Kau memberkati hambamu ini dengan caramu yang luar biasa, ya Aba Bapa, melalui pelayanannya, melalui hidupnya, keluarganya, suami, anak, cucu, menantunya, semuanya Tuhan pakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkati pelayanan Ibu Ira dengan Bapak Ivan, juga pekerjaan Pak Ivan Mapa Tuhan, dimanapun hambamu ini kau tempatkan, terang Kristus terbit atas hidupnya. Orang di sekitarnya boleh melihat bahwa beliau tampil beda, diberikan hikmat, kemampuan, pertolongan, penyertaan Tuhan sempurna, agar apapun yang beliau kerjakan semua Tuhan buat berhasil dimanapun Pak Ivan bekerja. Orang-orang di sekitarnya menjadi eh, terberkati dengan apa yang Pak Ivan bekerja di situ. Apa yang Pak Ivan kerjakan jadi berkat bagi banyak orang. Diberkati anak, cucu, menantu, keluarga dan keluarga besar. Kesehatan, kekuatan, pertolongan, penyertaan Tuhan sempurna buat keluarga Pak Ivan dan Ibu Ira. Apa yang mereka doakan, mereka rindukan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Tuhan yang mencukupkan segala keperluan mereka menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa buat Pastor Kemal, Mamusung, yang pagi hari ini Kau percayakan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui pelayanan hambamu ini, nama Tuhan Yesus dimuliakan, ditinggikan, dan banyak orang datang dibawa kepada Tuhan untuk mempercayai bahwa satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat hanyalah dalam nama. Biar melalui hambamu ini Tuhan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan, jiwa-jiwa datang dibawa kepada Tuhan. Kau mengetahui Tuhan, betapa hambamu ini begitu mengasihi Tuhan, begitu mencintai Tuhan. Hati Bapa, hati Gembala ada pada hambamu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hikmat, rahmat, pewahyuan. Kau tambah-tambahkan lebih lagi dengan luar biasa. Diberkati dalam pelayanan, rumah tangga, usaha, pekerjaan, perjalanan mereka. Diberkati istri Pastor Kemal, Ibu Dr. Weni Laihadi Mamusung ya Tuhan, yang saat ini mungkin sedikit mengalami gangguan kesehatan. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan berikan waktu ini untuk beliau boleh beristirahat dan lebih lagi merenungkan firman Tuhan. Dan oleh pertolongan Roh Kudus dimampukan melakukannya. Diberkati kesehatan Ibu Dr. Weni Tuhan, oleh kuasa darah Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, sudah sembuh. Kuat sehat bagi kemuliaan nama Tuhan. Biar apapun Tuhan, obat atau
vitamin yang dikonsumsi itu menjadi saluran berkat kesehatan dan kesembuhan buat Ibu Dokter Weni. Terima kasih Bapak di surga. Kau berkati kedua hamba-Mu dalam pelayanan mereka di mana mereka pergi dan berada. Khususnya apapun yang mereka doakan, mereka rindukan, Tuhan akan berikan jawaban tepat pada waktunya. Tuhan akan mengkonfirmasi dengan sempurna. Dan apapun yang mereka butuhkan, Tuhan Yesus cukupkan. Melebihi apa yang mereka pikirkan dan perlukan. Menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat Mami Tina Diana ya Tuhan. Kau memakai Tuhan Mami menjadi suri teladan garam terang berkat bagi setiap kami, anak, cucu, menantu, keluarga dan keluarga besar, orang-orang di sekitar Mami, dimanapun Mami pergi dan berada. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian Mami. Mami hidup dalam penuh damai sejahtera dan sukacita dari surga yang maha tinggi. Biarlah di usia indahnya Mami lebih lagi dekat melekat sama Tuhan. Dan Mami lebih lagi Tuhan menggandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan Mami. Apa yang Mami doakan, Mami rindukan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Dan konfirmasi dari Tuhan sempurna dalam hidup Mami. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang cukupkan juga apa yang Mami perlukan dan butuhkan. Tuhan akan cukupkan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus seperti ada tertulis dalam firman-Mu bagi orang yang mengasihi Engkau dengan sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat Ibu Tirsa Yolanda Hasper. Mungkin saat ini belum sempat masuk, tapi dimanapun hambamu ini berada, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin melalui pelayanan, rumah tangga, usaha, pekerjaan, perjalanannya buat suaminya Bapak Chris Hasper, buat putrinya Keisha Florence, apa yang mereka kerjakan, Tuhan akan berikan mereka hikmat, kemampuan, dan berhasil. Diberkati Pak Harvey dalam pemulihan kesehatannya, keluarga yang ada di tempat mereka, bahkan keluarga dan keluarga besar mereka Tuhan yang memberkati. Hamba juga berdoa buat anak-anak Daniel ya Tuhan, yang saat ini dalam perjalanan ke kantor. Dia akan tiba dengan amat sangat baik. Perlindungan, penyertaan, pertolongan Tuhan sempurna, pasukan malaikat Tuhan memagari dia. Apa yang dia kerjakan dengan roh takut akan Tuhan. Dia bekerja karena bekerja untuk Tuhan. Semuanya boleh berhasil, yang dia pegang jadi emas. Hatinya hati yang gembira, dia dicinta Tuhan, dikasih manusia. Favor of God, favor of men melimpah buat Daniel. Tuhan berikan dia kepandaian, kecerdasan, daya tangkap, daya ingat, ketelitian yang baik. Dia tampil beda karena dia takut Tuhan, dia cinta Tuhan, dia menjadi berkat bagi pimpinan, bagi perusahaan, bagi karyawan, bagi orang-orang di sekitar dia. Tutup bungkus anak muda ini dan setiap kami dengan kuat kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Hamba berdoa secara khusus buat Pastor Linda, hartawan Mamusung. Kami begitu mengasihi hambamu ini Tuhan, tapi kami tahu mata Tuhan tertuju kepada hambamu ini, terhadap pelayanannya, terhadap rumah tangganya, kepada suaminya Pastor Wawan, bagi keenam putra-putrinya, Pastor David Nathaniel, bagi Daniel Hartawan, juga bagi Diandra, bagi Victoria, bagi Davin dan Darling. Biarlah keenam putra-putrinya ini tumbuh menjadi teruna muda yang takut Tuhan, yang pandai dan cerdas untuk zaman ini. Diberkati dalam pelayanan mereka, diberkati dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka, dan masa muda mereka Tuhan buat berhasil. Pasangan hidup yang takut Tuhan, cinta Tuhan, Tuhan siapkan bagi mereka yang membawa mereka lebih militan dan takut akan Tuhan. Keluarga Peser Linda akan menjadi keluarga yang Shekinah Glory. Kau pakai dengan caramu yang luar biasa. Apa yang mereka doakan, rindukan Tuhan akan jawab tepat pada waktu. Tuhan yang cukupkan keperluan mereka. Dan kami berdoa buat Every Nation Church Bogor Tuhan. Secara khusus kau tambahkan, kau kirimkan jiwa-jiwa yang takut Tuhan, yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Bangku-bangku itu akan penuh sesak Tuhan. Jiwa-jiwa datang berbondong-bondong untuk mencari wajah Tuhan Yesus. Every Nation kau pakai menjadi perluasan perkabaran Injil Tuhan. Jawa Barat akan dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dimanapun hambamu ini berada, tanda heran kemuliaan Tuhan dinyatakan. Pewahyuan, hikmat, marifat Tuhan. Kirimkan pasukan malaikat Tuhan juga berlaksa-laksa memagari gereja ini Tuhan. Karena kami tahu gereja itu bukan gedung dan bangunan, tapi adalah setiap kami pribadi, Pastor Linda dan Pastor Wawan dan putra-putrinya Tuhan. Kau yang memagari mereka Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Biar apa yang mereka semuanya pun Tuhan akan cukupkan untuk Every Nation Church. Terima kasih Bapak di surga. Kami yakin dan percaya Every Nation Church ada di hati, di pikiran, dan di rancangan-Mu Bapak. Karena tidak kebetulan kalau PBS dan Every Nation Church kau berikan kesatuan hati. Kau ikat dengan tali kasih dari surga yang maha tinggi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa buat Pastor Julius Go. Dimanapun hambamu ini melayani Tuhan, kemurahan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dia berkati istrinya, anak-anaknya, keluarga dan keluarga besarnya. Apa yang mereka kerjakan berhasil, studi anak mereka, Tuhan yang cukupkan kebutuhan mereka.
menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hambamu ini. Terima kasih Bapak di surga. Hamba berdoa buat Bapak Darta, Ibu Lia, ketiga putra-putri mereka. Menjadi keluarga yang takut Tuhan, yang sekina glory. Pelayanan mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati, kesehatan, kekuatan. Anak-anak mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang pandai dan cerdas yang takut Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Hamba berdoa buat Mbak Nori Ani dimanapun hambamu ini saat ini berada, melayani Tuhan, melayani Opung, dimanapun Tuhan, kesehatan, kekuatan, pertolongan penyertaan Tuhan sempurna, diberkati pelayanannya, kesehatannya, apa yang dia perlukan, dia butuhkan Tuhan akan berikan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus, kesehatan, kekuatan jadi bagian hambamu ini. Diberkati juga Pak Siswo, Ibu Christine, Ibu Nurma Tondang, Opung Parulian, Opung Parafat, semuanya semua hamba-hamba Tuhan yang pernah hadir, bahkan yang saat ini belum hadir juga Tuhan memberkati dengan kuat kuasa darah Yesus, biar mereka semakin militan, semakin takut Tuhan dimanapun kau menempati hamba-hambamu ini, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa di surga, hamba berdoa buat PBS Ministry, kau pakai dengan caramu yang luar biasa. PBS Ministry akan menjadi pelebaran perkabaran Injil untuk membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan, baik melalui Zoom online, melalui Facebook maupun melalui tayangan YouTube. Kami yakin dan percaya setiap yang mendengar akan mendapat berkat yang sama, mendapat pemulihan yang sama, terutama adalah kebenaran firman Tuhan yang dimateraikan dalam hidup mereka. Dan oleh pertolongan Roh Kudus, setiap kami dan yang mendengarkan PBS Ministry akan melakukannya oleh pertolongan Roh Kudus, menjadi pelaku-pelaku firman di akhir dari akhir zaman ini. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia yang tercinta ini Tuhan. Karena tidak kebetulan kami ada di bangsa ini, Tuhan mau kami jadi bagian dari bangsa ini, menjadi tiang doa bagi bangsa Indonesia. Diberkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Siapapun yang Tuhan yang belum pernah mendengar nama Kristus, mendengar berita Injil, mereka akan mendengar berita Injil. Dan mereka akan dicelikan mata rohani mereka, telinga mereka akan dibukakan jadi telinga seorang murid. Lutut mereka pasti bertelut lidah mereka pasti mengaku Yesus adalah Tuhan, karena Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi semua umat manusia yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga, diberkati pemerintahannya Tuhan, dari Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Pejabat maupun militer, tertinggi, terendah, sampai tingkat Pemda setempat, kelurahan, RW, dan RT. Mereka berjanji takut akan Tuhan. Baiklah Tuhan, pemerintahan ini Tuhan yang diberkati dan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Rakyat Indonesia diberkati Tuhan, dan adil makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Tutup bungkus Indonesia dengan kuasa darah Yesus. Dan Indonesia boleh menjadi berkat dimanapun bangsa-bangsa berada Tuhan. Boleh melihat Indonesia tampil beda karena Indonesia ada di hati, di pikiran dan di rancanganmu Bapak. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami akan menutup doa ini hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup. Dan kami juga teringat Bapak kepada Pastor Yohanes Parapat, juga Mami Grace, Grace Mercy dan Shalom Bapak. Kiranya kau memberkati hambamu ini dengan caramu yang luar biasa dalam pelayanan, rumah tangga, usaha, pekerjaan, dan perjalanannya. Anak-anaknya Grace Mercy Shalom tumbuh takut Tuhan, pandai dan cerdas. Diberkati kakak Grace dalam pekerjaannya, diberkati Mercy dalam studinya, dalam olimpiade math-nya Tuhan, dan Shalom juga menjadi anak-anak yang takut Tuhan, yang pandai dan cerdas. Diberkati Mami Grace menjadi tiang doa bagi suami, anak, keluarga, dan keluarga besarnya. Keluarga ini menjadi berkat bagi banyak orang. Keluarga ini menjadi berkat di mana mereka berada. Menjadi keluarga yang sekina glory. Apa yang mereka doakan, rindukan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Dan apapun keperluan mereka, Tuhan akan cukupkan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami akan menutup doa syafaat kami ini hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami menutupnya dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kami serahkan kepada hambanya, Pastor Kemal, untuk memberikan doa berkat dan memimpin dalam diskusi. Amin. Ya, kita menerima berkat dari Tuhan, kita mengangkat kedua belah tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Semua yang percaya sama-sama katakan
Amin. Terima kasih. Mohon maaf batuk. Kita langsung diskusi ya. Mungkin ada kesaksian dari apa yang telah kita dengar, atau apa yang kita barusan dengar, atau yang sudah lama kita dengar. Kita kita mau kasih kesaksian bagaimana kenaikan Yesus merubah kehidupan kita, cara pandang kita merubah kita. Ketika kita melihat tadi gambarnya itu, bagaimana murid-muridnya terkagum-kagum, ada kedamaian, ada sukacita, ya, sama seperti transfigurasi, hampir sama itu bagaimana mereka tercengang, ya. Mereka tercengang, mereka kagum. Kok ada Elia, nabi besar, sama ya, sama Musa, ya. Itu gambarannya, ya. Oke, kita persilakan. Mohon maaf hari ini Weni nggak bisa gabung, dia masih batuknya luar biasa deh. Oke, silakan. Mulai dari Mami Tina, boleh? Kita cuma berapa orang nih? 4 orang nih hari ini. 1, 2, 3, 4. Silakan. Bagaimana kita Baik, Pastor. menyaksikan? Ya, Oke, ya, Shalom. Halo, 28 ya berapa tadi? dari Kisah Rasul. Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Atau mungkin yang lain dulu, Pastor? Heeh. Oke, Mami siap-siap. Bu Ira Ya, dulu deh, amin. boleh? Yoi. Bu Ira, Ya, kedengeran nggak? kedengeran. Kedengeran ya. Ya, hari ini ya dari kita memang sudah merasakan apa namanya masa Lent ini dari yang waktu beberapa waktu yang lalu sampai kemarin kita akhirnya apa namanya akhirnya kita memperingati hari kenaikan Yesus ke surga ya. Karena kan yang kita tahu tidak ada orang lain selain Yesus, seorang yang naik ke surga, mati dan bangkit lalu naik ke surga. Nah, di sini apa namanya yang saya coba renungkan di sini adalah kita memperingatinya untuk apa sih gitu ya, memperingatinya untuk apa. Ini saya hanya bicara untuk diri saya sendiri ya. Saya bicara ini, kalau Tuhan Yesus nggak bangkit, apakah nanti ada Pentakosta? Atau kalau Tuhan Yesus tidak naik ke surga, apakah Pentakosta akan tetap turun? Kayaknya enggak deh. Makanya Tuhan Yesus harus naik ke surga. Jadi supaya Roh Kudusnya turun. Roh Kudus itu berguna untuk kita adalah kita memulai. Kita memulai. Jadi Roh Kudus yang akan berbicara. Jadi kita akan memulai melakukan amanat agung. Dia Roh Kudus yang akan memberi kuasa kepada kita untuk bersaksi apapun itu. Gitu. Dan yang terutama adalah Tuhan Yesus naik ke surga itu untuk apa? Ya pastinya dong untuk menduduki tahta kemuliaan Dia ya. Lalu apa namanya? Apa yang mau dikatakan, ada rancangan Tuhan itu kan memang sudah kita yakini bersama bahwa rancangan Tuhan itu sudah ada sejak sebelum kita ada gitu ya. Jadi ini adalah hal Tuhan Yesus naik ke surga adalah untuk melanjutkan misinya. Jadi titiknya di sini saya pelajari bukan saya mengambil intinya saya serap itu adalah seperti itu. Jadi yang lebih
lebih ke ini ada ke apa namanya, ada yang lebih saya perhatikan ada kalau tidak ya apa yang terjadi gitu. Jadi itu tidak mungkin karena itu misi Tuhan dan itu harus terjadi. Dia sudah memenangkan maut dan dia naik ke surga untuk mendudukan tahta kemuliaannya dan menjadi saya sebagai raja dan imam. Seperti itu tambahan saya, pengertian saya untuk pagi ini, Pastor Kemal. Terima kasih untuk firman yang sudah dibagikan. Kita bisa apa namanya, meresapi masing-masing. Pribadi mungkin yang lain punya perasaan atau apa namanya ya, merasakan hal yang lain, silakan gitu. Kalau dari saya seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ira ya. Jadi ada perubahan yang terjadi ketika kita kenaikan itu kita lihat dari kematiannya dia, 40 hari dia mempersiapkan, 40 hari dia menyatakan dirinya juga ya. Bagaimana 40 hari tambah 40 hari kemudian sampai saat itu kenaikan Yesus. Jadi memang ketika kita tahu ya kita mengikuti kalau cuman dia Paskah, oke kita. Tapi habis ini kenaikan, habis itu Pentakosta, tanpa kita mengikuti kalender gereja, esensinya itu kalau menurut saya kita nggak begitu mendalami. Tapi kalau kita mendalami, kita ikut, kita bikin renungan terus. Ini kita kemarin-kemarin kita renungan bagaimana dia menyatakan siapa dia, ya. Itu menjadi apa ya? Menjadi kita itu lebih mengerti tentang firman Tuhan, tentang bagi, tentang bagaimana dia mati, bagaimana dia bangkit, untuk apa, ya. Tadi saya udah bilang bahwa dia naik ke surga, dia bersyafaat bagi kita, dia bersyafaat bagi semua dari kita, dia mendoakan kita supaya rancangan Tuhan, kedaulatan Tuhan semua terjadi gitu. Ini masih progres gitu. Bagaimana nanti kita akan menjadi pemenang. Ini dia yang Tuhan lakukan. Dia mendoakan kita. Dia mendoakan Mami, dia mendoakan Ira. Dia mengikuti sesuai dengan kedaulatannya dia, kehendaknya dia. Oke, silakan Bu Fani dulu kalau Mami belum siap. Ini Mami dulu, Pastor. Oke, Mami. Shalom semuanya, terima kasih semuanya. Kita yang ada di BBS ini luar biasa ya Allah kita. Jadi saya ambil kisah para rasul yang kita bahas, kisah para rasul 1 ya, ayat 6. Maka bertanya mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu, kita semuanya akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, ayat 9 sudah ia mengatakan demikian terangkan saksi oleh mereka dan awan menutupi dan pandang mereka. Ketika ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu naik itu, tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, itu malaikat Tuhan, dan berkata kepada mereka ayat 11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Jadi berbahagia kali kita ya, semua orang yang percaya dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya kepada Yesus. Hanya dia yang naik, hanya dia yang datang dari surga, hanya dia juga yang naik ke surga, dan dia juga, kita baru memperingati hari kenaikan. Betapa bahagianya kita ya. Tidak ada satu orang manusia bisa menyangkal bahwa Yesus Kristus, Tuhan Allah kita, adalah Allah yang hidup, yang mati dan hari ketiga bangkit dari dalam mati. Itu sudah disaksikan ya, bahkan beratus-ratus orang tidak bisa disangkal lagi. Tapi untuk ini
menurut saya nggak segampang yang saya pikirkan ya. Nggak segampang yang kita pikirkan. Cuma kita berbagi orang percaya karena tidak ada satu keselamatan di luar Yesus Kristus. Karena dia yang datang dari sorga dan dia juga yang bangkit ke sorga. Bila kita ikut dalam penderitaannya bersama-sama. Jadi kita ini, saya ini dan kita semua orang percaya tidak semudah itu. Kita benar-benar harus hidup kudus seperti Tuhan Yesus. Terus kita juga harus dilahirkan baru, lahir yang apa namanya, lahir baru yang sempurna seperti Kristus. Karena firman bersabda, engkau haruslah sama, makin mirip seperti Kristus, sempurna seperti Bapa di surga. Amin. Untuk mirip saja tidak gampang Tuhan, itu tidak gampang ya. Kita berjuang mati-matian untuk berhenti berbuat dosa, takut akan Tuhan dan mengasihi, menjadi berkat banyak orang, itu menjadi berkat Yerusalem juga sama sampai jumpa ya. Sudah berkali-kali itu tidak gampang. Jadi pelaku firman dengan apa namanya, dengan hidup kudus, tidak jatuh dalam dosa lagi berkali-kali, supaya kita makin mirip seperti Kristus. Berjuang mati-matian setiap hari untuk saya, yang penting itu untuk nanti kalau Tuhan datang kedua kalinya ke dunia, apakah kita juga terangkat bersama Tuhan Yesus? Itu tidak gampang. Mati-matian, aku berjuang, matian kita berjuang supaya kita menjadi hidup kudus, apa namanya, supaya kita terangkat nanti uh, rapture seperti Kristus Yesus. Tuhan Yesus naik ke surga itu bukan untuk dirinya, tetapi menyediakan tempat bagi kita, kata firman-Nya. Tapi itu kita harus menjadi sama seperti dia. Hidup suci, hidup kudus. Tidak berbuat dosa lagi. Itu tidak gampang. Mati-matian berjuang. Walaupun tidak mungkin bagi kita, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Karena dia mengirimkan kita, yaitu di ayat 8. Bila Roh Kudus turun atas engkau dapat. Jadi apa namanya, Roh Kudus turun atasmu ya, ayat 8. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, menjadi saksi di Yerusalem, di seluruh dunia, samar sampai ke ujung bumi. Supaya orang sekitarku melihat apakah aku ini sudah layak, supaya aku berkenan nanti pada hari pengangkatan, yaitu rapture. Yesus datang kedua kalinya di awan-awan permai. Kami semuanya, kita semuanya sudah amin di hadapan Tuhan. Itu tidak gampang ya. Berjuang mati-matian, makin kuat dalam Tuhan, bergaul hari dengan Tuhan Yesus 24 jam dalam sehari, tidak berbuat dosa lagi, hidup khusyuk seperti Yesus. Tapi ada Kudus sanggup menolong kita sampai percaya. Bila kita dengan sungguh-sungguh mau bertobat, hidup suci, hidup kudus, lahir baru yang sempurna seperti Tuhan Yesus. Lahir yang hidup kudus, hidup sempurna seperti Kristus, sempurna makin sama seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Hanya Allah Roh Kudus yang sanggup menolong kita. Tidak ada yang lain. Jadi kita harus terima kasihlah kita diberi Roh penolong, itu Roh Kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Roh Kudus sanggup menolong kita. Haleluya, amin. Amin. Ya, nggak gampang, Mami. Tapi kan kemarin kita belajar perubahan terus menerus, ya, progres present, mulai hari ini kita berubah, dan di situ dikatakan terus menerus, dan itu pasif, ada Tuhan yang bekerja, ya. Kemarin kita belajar itu. Oke, nggak gampang memang, tapi kita percaya Tuhan yang bekerja. Silakan Bu Fani, sambil tutup, bagaimana Amin. diberkati dengan Ya, ayat tadi. terima kasih Pastor. Dari kita Rasul 1 ayat 6 sampai 11 ini, udah pasti kita sama-sama udah baca tadi. Kita akan menjadi saksi, dan kena kita udah sama-sama belajar juga. Tuhan Yesus mati di kayu salib, bangkit hari yang ketiga, naik ke surga. Lalu saat ini dia mencurahkan Roh Kudusnya, Roh yang menolong kita, memimpin. Dan Roh Kudus itu yang menginsafkan kita. Makanya kadang-kadang kalau kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan sama Tuhan, dan kita sudah hidup dalam kita tahu kebenaran firman Tuhan, itu ada seperti alertnya gitu, Pastor, ada alarm. Itu karena Roh Kudus yang menginsafkan kita. Karena Roh Kudus Amin. itu luar biasa, dia bersyafaat buat kita, menginsafkan kita, menghibur, menolong, memimpin, dan menuntun. Karena itu dia Tuhan Yesus naik ke surga itu untuk
mencurahkan Roh Kudusnya. Hari ini kita sedang semuanya menantikan. Nah, kalau kita kembali kepada konteks, apalagi selain tadi yang sudah disampaikan Bu Ira, Mami, Pastor Kemal, dan mungkin yang lain ya. Saya dapatnya satu, Pastor. Saya dapatnya itu di Yohanes, salah satu dari eksis apa ya? Apa sih maknanya gitu loh, Pastor? Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, tadi kita udah tahu ya, mencurahkan Roh Kudus untuk ini dan kita untuk dia bersyafaat buat kita. Nah, tapi tadi Mami ada menyinggung. Sebenarnya nggak tahu ya, saya kayak kesatuan hati juga sama Mami itu. Jadi tadi Mami bilang kan Tuhan juga salah satunya kan dia mau menyiapkan tempat bagi kita. Sebenarnya itu ayatnya sudah dapat tadi sebelum Mami ngomong, Pastor. Saya dapat di Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Ayat ini kan menyatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, sudah tentu aku telah memberitahukannya kepadamu. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan jika aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Yaitu ya datang kali yang kedua dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Luar biasanya jadi orang percaya. Karena itu saya udah ada bilang juga hari Sabtu saya bersaksi, kenapa 3 hari ini saya banyak banget merenungkan semua kesalahan saya, cara saya berpikir. Karena saya nggak mau kehilangan ini, Pastor. Saya nggak mau kehilangan saat Tuhan datang kali yang kedua. Saya mau didapatin berkenan, salah satunya apa? Karena saya tahu Tuhan udah menyiapkan tempat buat kita, Pastor, buat orang percaya. Tadi mami kita ya, aku nggak bilang tuh mami saya aja, itu mami kita semua udah bilang tadi, salah satunya dia pergi naik ke surga itu, turun kali yang kedua tuh untuk menyiapkan tempat bagi kita, karena di sana banyak tempat bagi orang percaya, Pastor, yang mau dipimpin, dituntun hidupnya oleh Roh Kudus, hidup dalam kebenaran, karena orang yang dituntun oleh Roh Kudus pasti hidup dalam kebenaran, karena Tuhan minta supaya di mana dia berada kita berada, Pastor. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya singkat aja soalnya ini amazing. Nanti pasti Pastor akan lebih mendalaminya ya di Yohanes 14 ini ayat 2 dan 3. Itu luar biasa, Pastor. Karena tujuan Bapa itu sangat mulia. Dia ingin kita nggak satupun kita binasa. Karena itu dia turunkan kita Roh Kudus supaya kita dipimpin hidupnya, Pastor. Supaya waktu dia datang kali yang kedua, dia dapatin kita kudus dan berkenan. Karena dia ingin sekali, kerinduan hatinya adalah supaya di mana dia berada, kita berada, Pastor. Seperti Yohanes 14 ayat 2 dan 3, Pastor. Demikian, Tuhan berkati ya semuanya. Shalom. Terima kasih Bu Fani. Penutupannya ada satu tambahan lagi. Memang betul gitu. Dia bukan hanya bersyafaat, dia bukan hanya imam agung yang membawa dosa-dosa kita, ya. Dia menanggung dengan darahnya dia, ya. Kenaikan Yesus menyediakan tempat bagi kita. Dia bersyafaat bagi kita. Jadi ada 3 poin yang kita belajar hari ini. Kita semua diberkati, ya. Mungkin ada beberapa poin lagi. Mungkin nanti next kalau ada kesempatan lagi kita akan diskusi lagi. Oke, terima kasih. Bisa ditutup langsung, Bu Fani. Baik, Pastor. Eh, Luar biasa ya. Saya terima kasih banget Tuhan mengizinkan kita ada di apa ya di PBS ini. Betul besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Di sini kita banyak banget belajar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena kerinduan hatimu adalah di mana engkau berada, di situ kami ada Tuhan. Itu kerinduan hatimu Bapa, karena engkau bersyafaat buat kami. Memimpin hidup kami oleh pertolongan Roh Kudus supaya kau rindu Tuhan di mana engkau berada, kami berada. Terima kasih buat pembelajaran hari ini yang luar biasa ya Tuhan. Kau berkati semua hamba-hambamu yang hadir, hamba-hambamu yang begitu dengan sukarela, begitu dengan tulus hati melayani di pagi hari ini Bapa. Sebentar kami berpisah satu dengan lain sementara Tuhan untuk beraktivitas. Oleh pertolongan Roh Kudus kami dimampukan merenungkan firman ini Tuhan. Betapa Engkau merindukan di mana Engkau berada, kami berada. Kau menyiapkan tempat itu bagi kami, bagi orang percaya. Makasih Tuhan Yesus. Diberkati semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Kami akan berpisah sementara Tuhan. Tuntun bimbing lindungi setiap kami. Tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah Yesus. Agar esok hari kami boleh sama-sama belajar lagi tentang kebenaran firman Tuhan melalui PBS Ministry ini. Terima kasih buat wadah yang luar biasa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Recording stop.